Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, dari suaranya kalian kedengaran masih semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu dan daur hidup katak. Kira-kira pagi ini kita akan belajar apa ya? Siapa yang sudah tahu pada pembelajaran 6 kali ini kita akan belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Pada pagi hari ini kita akan mengawali pembelajaran dengan membahas nyamuk. Nah, kira-kira apa ya yang akan kita bahas dari nyamuk? Kalian pasti sudah tidak asing dengan hewan ini, nyamuk ya. Nyamuk ini kalau menggigit akan menyebabkan bentol, merah, lalu terasa gatal. Nah, kita akan membahas tentang daur hidup nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Kalian biasanya kalau ada sampah ya yang terbuka lalu isi air, biasanya melihat binatang kecil-kecil ya. Nah, itu adalah jentik-jentik nyamuk. Jadi itu adalah bakal calon nyamuk ya. Seperti yang Bu Guru katakan tadi, bahwa tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Mari kita lihat poster di samping tentang demam berdarah. Demam berdarah menyerang pembuluh darah yang menyebabkan indikator trombosit turun drastis. Kasus meninggalnya seseorang karena mengalami shock pembuluh darah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi sebetulnya penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas ibu dan bapak di rumah, tapi kalian juga memiliki tugas untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik, seperti yang sudah sering ibu guru sampaikan, ya. Dan menggunakan bahasa yang santun. Menyampaikan pesan bisa disampaikan dengan membuat poster. Poster biasanya dibuat untuk membagikan berbagai informasi. Penyampaian informasi dari poster ini bisa dilakukan dengan memadukan antara gambar, grafis, dan tulisan. Isi poster biasanya dibuat seminim mungkin agar pesan utama dapat tersampaikan. Jadi, kalian bisa menggunakan poster
untuk mengingatkan semua orang menjaga kebersihan, terutama untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah. Contoh posternya seperti ini. Nah, di sini ada poster tentang 3M+, cegah demam berdarah. Menguras dan menyikat, menutup tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Seperti yang sudah kalian ketahui, nyamuk itu cepat sekali berkembang biak pada genangan air. Oleh karena itu, untuk memutus daur hidup nyamuk, kita harus sering melakukan gerakan 3M+. Nah, dari poster ini bisa dilihat bagaimana cara kita untuk mengurangi daur hidup nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Ada satu poster lagi. Nah, ini posternya lebih sederhana ya, bisa kalian pahami. Ingat demam berdarah, ingat 3M+. 3M+-nya di poster tersebut digambarkan aktivitas apa saja sih yang bisa kita lakukan. Kalau di poster sebelumnya hanya berisi tulisan saja ya, gambarnya ada di bawah tapi kecil-kecil. Nah, tapi kalau di poster ini lebih terlihat jelas. Nah, ini pada poster ini lebih terlihat jelas ilustrasi atau gambar apa saja yang bisa kita lakukan pada gerakan 3M+. Yang pertama yaitu menguras tempat penampungan air. Di sini ada seorang anak laki-laki sedang menguras bak mandi yang ada di kamar mandi, lalu menutup tempat penampungan air. Apabila kalian memiliki penampungan air di rumah, itu harus ada tutupnya ya, supaya tidak jadi tempat untuk berkembang biak nyamuk. Selanjutnya mengubur barang-barang bekas, terutama gelas-gelas plastik atau botol-botol plastik atau kaleng yang sudah tidak digunakan, supaya barang bekas ini tidak tergenang air. Nah, ketika tergenang air kan akan menjadi tempat untuk nyamuk berkembang biak. Tapi ketika kalian menguburnya, otomatis barang-barang ini tidak akan tergenang air dan tidak bisa digunakan sebagai tempat berkembang biak nyamuk. Mari kita berdiskusi. Silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua boleh, dengan saudara boleh, atau dengan teman yang sedang belajar bersama. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah silakan disalin lalu dijawab. Saran apa yang tepat untuk anak yang membuang sampah sembarangan? Selanjutnya, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah silakan disalin juga lalu diisi sesuai dengan penjelasan Bu Guru tadi di atas ya. Sudah? Selanjutnya kembali kepada pembahasan tentang nyamuk. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jadi jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Karena apabila kalian sudah terkena penyakit demam berdarah,
itu bisa menyebabkan kalian harus dilarikan ke rumah sakit. Karena penyakit demam berdarah itu lumayan sakit yang berbahaya apabila tidak ditangani oleh tenaga medis. Seperti gambar di samping, di sebuah rumah sakit ini dalam satu hari ada 130 pasien. Nah, kita diminta untuk menghitung banyaknya pasien selama 3 hari. Bagaimana cara menghitung banyak pasien tersebut? Bisa kita hitung dengan perkalian. Kita perhatikan 130 kali 3 hari ya, berarti 130 kali 3. Pertama caranya adalah kita kalikan angka 3 dan 0. 3 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan 3 kali 3 sama dengan 9. Setelah itu kita kalikan 3 dan 1, hasilnya 3 kita tulis. Jadi jumlah pasien dalam 3 hari adalah 390. Dari cara perkalian bersusun yang sudah dijelaskan, itu sama dengan perkalian bersusun pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silahkan soal di bawah ini disalin di buku kalian, lalu dikerjakan dengan teliti. Apabila sudah selesai, dilaporkan hasilnya kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga materi-materi yang kita pelajari bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Terutama bagaimana cara pencegahan penyakit demam berdarah yang bisa kalian lakukan di rumah karena caranya sangat mudah. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.